Bab 2896. Bertaruh pada martabat. Master Gu memiliki ekspresi tegas di wajahnya, seolah-olah dia telah dipermalukan oleh Eric Qin tanpa alasan. Jadi, nak, bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak dapat memperbaiki formasi? Lalu apakah kamu berani bertaruh denganku? Kamu ingin bertaruh denganku? Lalu apa yang ingin kamu pertaruhkan? Eric Qin mengangkat alisnya. Jika setelah 3 hari, aku berhasil memperbaiki formasi bintang, kamu harus berlutut di depan semua orang untuk meminta maaf kepadaku. Kamu juga harus membawa semua penggarap sekte kebenaran dan pergi keluar sekte pedang untuk bersujud kepada temanku Meng Hui dan mengakui kesalahanmu. Mata Master Gu berkilat tanpa ampun, dan suaranya seperti ular yang berbisa. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di tempat kejadian merasa kulit mereka dingin. Master Gu ini cukup kejam. Dia bertaruh bahwa dia tidak meminta harta apapun kepada Eric Qin, tetapi dia ingin benar-benar menghancurkan martabat Eric Qin, dan bahkan mengusir sekte kebenaran dari jalur gunung sihir. Berlutut dan meminta maaf di depan semua orang sudah cukup kejam bagi seorang leluhur perintis. Apalagi, Eric Qin harus membawa ribuan kultivator dari sekte kebenaran untuk berlutut di luar sekte pedang. Hanya memikirkannya dengan kaki, jika ini benar-benar terjadi, adegan ribuan orang berlutut di tanah pasti akan menarik perhatian banyak kultivator. Bila ini terjadi, sekte kebenaran akan menjadi bahan tertawaan seluruh orang di gunung sihir. Citra leluhur perintis Eric Qin tentu akan sangat melemah. Belum lagi terus berkembang, apakah bisa bertahan atau tidak, itu menjadi pertanyaan. Orang ini benar-benar kejam, tetapi apakah dia memiliki hubungan yang baik dengan Meng Hui? Eric Qin memandang Tuan Gu dengan dingin, agak terkejut dengan taruhannya. Namun, orang ini menggunakan banyak trik tipuan. Akan lebih baik jika dia tidak mengeksposnya. Beraninya dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Tuan Cheng, jangan bertindak gegabah. Abaikan saja orang ini, tidak perlu setuju. Han Mingyuan segera mengirimkan transmisi suara untuk mengingatkannya. Meskipun keluarga Han memilih untuk mendukung Eric Qin, dan percaya bahwa Eric Qin pasti akan dapat melakukannya, tetapi membiarkan Master Gu mencoba dulu, ada terlalu banyak variabel dalam 3 hari. Tidak perlu memusingkan hal semacam ini. Kenapa tidak berani? Jika kamu tidak berani, berlutut dan minta maaf padaku segera. Jika kamu menarik kembali apa yang kamu katakan sebelumnya, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu, kata Master Gu sambil mencibir. Aku khawatir itu tidak akan terjadi, aku hanya ingin tahu, mengapa seseorang berinisiatif ingin mati, tetapi kamu sangat berani, tentu saja aku harus melakukannya. Kata Eric Qin enteng. Eric Qin. Melihat janji Eric Qin, Yuna Han tiba-tiba khawatir. Jika Eric Qin setuju, itu sama saja dengan merendahkan martabat dan wajah leluhur perintis, nenek moyang sekte kebenaran. Eric Qin menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa Yuna Han tidak perlu khawatir. Jika kamu menang, aku akan melakukan seperti yang kamu katakan sebelumnya, tetapi bagaimana jika aku menang? Hehe, aku tidak akan kalah, jadi aku sama sekali tidak peduli dengan ini. Master Gu berkata dengan sangat bangga. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan saat kamu menang. Baiklah. Eric Qin tidak menyangka orang ini akan bertaruh, jadi dia belum memikirkan apa yang akan didapat dari orang ini. Tidak apa-apa untuk membiarkannya pergi, dan memikirkannya nanti. Dengan begitu banyak tetua dari sekte HOIW yang hadir, tentu saja tidak perlu mengundang seseorang dari paviliun Jubao. Namun, keduanya tetap bertanda tangan dan bermaterai, meninggalkan embos jiwa dewa. Suga Han dan yang lainnya khawatir. Eric Qin bersikeras, dan mereka tidak bisa menghentikannya. Tetapi jika Eric Qin kalah, maka mereka juga tidak dapat membantu Eric Qin. Master Gu, jangan khawatir. Melihat kedua sisi meninggalkan embos, Fan Tianyu menyipitkan matanya dan tersenyum. Ketika Master memenangkan taruhan, saya pasti akan menggunakan kekuatan keluarga Fan saya untuk menyebarkan berita, sehingga seluruh urat gunung sihir akan tahu bahwa Anda adalah teman baik yang selalu membantu. Fan Tianyu, jadi orang jangan keterlaluan. Suga Han langsung marah. Master Gu meminta Eric Qin untuk membawa semua murid sekte untuk berlutut dan meminta maaf. Mengetahui skandal ini, Eric Qin benar-benar merusak reputasinya. Perkataannya terlalu kejam. Kenapa? Orang-orang ini telah menghina Master Gu, apa yang salah dengan aku membela Master? Fan Tianyu berkata sambil mencibir.
Atau, sebenarnya, kamu tidak percaya bahwa teman seiman Cheng yang kamu optimis ini benar-benar bisa menang melawan Master Gu? Omong kosong, Fan Tianyu, karena kamu suka taruhan, maka aku akan bertaruh denganmu juga, apa kamu berani? Mengatakan itu, mata Sugahan menjadi merah, dia melambaikan tangannya, dan pedang abadi yang menyilaukan muncul di tangannya. Ketika pedang itu muncul, banyak kultivator sedikit terkejut. Pedang abadi kelas 4, kamu benar-benar bertaruh dengan benda ini. Fan Tianyu juga sedikit terkejut. Sugahan memperoleh pedang abadi ini di tahun-tahun awalnya, kemudian dikorbankan dan dimurnikan menjadi pedang kehidupan. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, pedang ini menyerap kerohanian Sugahan. Semuanya mendekati level pedang abadi. Gimana, apakah kamu masih berani? Teriak Sugahan. Kamu tahu kekuatan pedang abadiku. Aku yakin kamu akan mengkorbankan 2 token galaksi dari keluarga Fan. Kamu tidak akan mengalami kerugian. Hehe, kamu bersedia memberiku pedang abadi, aku takut kamu tidak akan berhasil, aku yakin. Fan Tianyu melirik pedang abadi dengan rakus dan langsung setuju. Segera, di depan para penatua, dia menandatangani dan menandatangani lagi. Melihatnya seperti itu, aku takut Sugahan akan kembali dan menyesalinya. Sebuah formasi, yang melibatkan pasukan kuartet, 2 taruhan. Masalah ini menjadi semakin besar. Para tetua saling memandang dengan cemas, dan tidak ada yang mengira bahwa formasi perbaikan sederhana akan benar-benar melibatkan 2 master formasi yang dapat menggambarkan konflik pola dewa, serta keluarga Fan dan keluarga Han. Setelah 3 hari, tidak peduli apa hasilnya, siapapun yang menang pasti akan berdampak besar pada Sekte Hauiwei, Eric Qin, dan Master Gu. 3 hari kemudian, akan ada hal yang seru untuk ditonton. Ketika kerumunan bubar, mereka semua menantikan apa yang akan terjadi dalam 3 hari. Tapi tidak peduli apa, itu benar-benar fantastis. Paman keempat Han, itu harta terbaikmu, mengapa kamu menyerahkannya begitu saja? Dalam perjalanan pulang, Eric Qin tersenyum. Tuan Qin, kamu bertaruh dengan harga dirimu sendiri untuk membantu keluarga Han kita. Fan Tianyu ini terlalu licik. Pedang abadi bukanlah apa-apa. Sugahan melambaikan tangannya. Sebenarnya, aku masih memiliki harta yang lebih baik, tetapi aku sangat mengenal Fan Tianyu ini, dia selalu ingin menemukan pelindung tubuh pedang abadi untuk Joker Fan, jadi aku bertaruh untuk itu. Tapi paman keempat, mengapa kamu bertaruh pada token galaksi? Apakah kamu menginginkan ini? Yuna Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei, aku tidak punya anak, jadi tentu saja aku tidak membutuhkannya, tetapi Eric Qin membutuhkannya. Dia memiliki kultivator yang bergantung padanya, dan beberapa di antaranya adalah bibit yang bagus, kata Sugahan sambil tersenyum. Di lautan tak berujung, Sugahan dan Nicholas Peng, Vinola Su dan lainnya juga memiliki kontak, tahu bahwa keduanya memiliki bakat yang kuat, dan burung roh merah sakti juga sangat bagus. Jika aku menang, aku akan memberikan token ini kepada Tuan Qin dan biarkan dia memberikannya kepada teman-teman sekte kebenaran itu. Mendengar ini, Eric Qin tersenyum kecil, hatinya juga menghangat. Dirinya dapat melihat bahwa Sugahan tulus. Meskipun dia tidak menunjukkan apapun untuk menang melawan Master Gu, Sugahan percaya padanya dan bersedia bertaruh untuk itu. Bersambung. Bab 2897. Semua perhatian. Lalu paman keempat Han, bagaimana jika aku kalah? Tanya Eric Qin. Jika kamu kalah, maka aku punya solusinya. Sugahan berkata dengan percaya diri. Apa solusinya? Sederhana, jika kamu merasa kamu akan kalah, aku akan menarikmu untuk lari. Jangan khawatir tentang kesepakatan apapun, ayahku dan diriku meninggalkan gunung sihir dan berlari selama beberapa dekade. Langit besar dan bumi begitu besar sehingga kami tidak bisa hidup dimanapun. Dan aku punya metode rahasia, aku bisa melarikan diri dari sekte dalam sekejap, dan menarikmu ke atas, mereka tidak bisa bereaksi. Mendengar suara pelan paman keempat Han, kepala Eric Qin tiba-tiba menghitam. Saya pikir Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kesepakatan bersama, Anda tidak perlu memastikan bahwa saya bisa menang, ini adalah persiapan 2 tangan. Tapi jika kita kabur, bagaimana dengan sekte kebenaran? Salah satu leluhur perintis, melarikan diri tanpa menjaga reputasinya, dan orang ini, Nicholas Peng, terlalu pintar untuk dihadapi. Ada begitu banyak orang yang telah bertemu di wilayah rahasia galaksi dan gunung sihir.
Ini merepotkan dan memalukan untuk mengubahnya ketika sedang lemah. Eric Qin menggelengkan kepalanya, metode Sugahan mungkin untuk membebaskan dirinya dari tekanan. Taruhan ini, dirinya harus menang. Paman keempat Han, jangan membahas ini, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Memikirkan sesuatu, ekspresi Eric Qin berubah positif. Kemudian, dia menjelaskan apa yang telah dia rencanakan sebelumnya. Apakah itu layak? Sugahan jelas sedikit terkejut. Pasti seperti ini, Paman keempat, tolong waspadailah penjahat, tetapi tidak kepada Master. Kata Eric Qin. Oke, serahkan ini padaku. Kamu dapat mempelajari formasi dengan tenang beberapa hari ini. Jika kamu butuh sesuatu, kamu dapat mengatakannya padaku, Yuna dan saudara kedua. Mengetahui bahwa hubungan itu penting, Sugahan juga mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian pergi untuk melakukannya. Eric Qin mengangguk. Han Mingyuan kembali ke keluarga Han sebelum mereka, dan segera mengosongkan mansion dengan reiki terkuat dan lingkungan paling tenang untuk menerima Eric Qin. Orang-orang keluarga Han menaruh harapan mereka pada Eric Qin. Saat mereka berjalan, tidak ada keraguan di mata mereka, hanya harapan dan rasa terima kasih yang mendalam. Bagaimanapun, Eric Qin layak menerima ucapan terima kasih dari orang-orang keluarga Han karena berani mempertaruhkan dirinya dalam masalah ini. Bagaimanapun, masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Han, tetapi tidak dengan Eric Qin. Saat orang lain bersedia mempertaruhkan diri untuk kepentingan mereka, dan mereka tidak akan punya apa-apa untuk dikatakan. Orang-orang dari keluarga Han tidak memiliki masalah dengan perilaku mereka dalam hal mementingkan cinta dan kebenaran. Dalam beberapa hari ke depan, Eric Qin akan duduk bersila di ruang rahasia, menggambarkan pola dewa yang dipilih. Di luar mansion, belum lagi kebisingan, bahkan burung-burung terbang dilindungi oleh kultivator keluarga Han, sehingga tidak ada suara yang akan mengganggu kultivator Eric Qin. Seiring berjalannya waktu, taruhan antara keluarga Han dan keluarga Fan segera menyebar ke sekte Haoyue. Tentu saja, tidak ada kekurangan bantuan keluarga Fan di belakang mereka. Di mulut mereka, Master Gu menjadi Master Taoisme, dan digigit oleh penjahat Eric Qin, dan harus melawan. Keluarga Han, di sisi lain, mendengarkan dan percaya, karena Master Gu direkrut oleh keluarga Fan, dan mereka tidak peduli dengan kepentingan sekte. Hal ini menyebabkan beberapa murid di sekte tersebut memarahi Eric Qin secara diam-diam, dan juga merasa sedikit tidak senang dengan keluarga Han. Namun, keluarga Han telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun, dan popularitasnya masih ada. Banyak kultivator di sekte Haoyue dengan kemampuan berpikir juga merasakan dari informasi bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dikatakan keluarga Fan. Akibatnya, para murid di kedua sisi memiliki posisi yang berbeda dan bertengkar tanpa henti, yang selanjutnya menyebarkan masalah tersebut. Karena token galaksi dan dua kekuatan terbesar sekte terlibat, perbaikan formasi 3 hari kemudian menarik perhatian banyak pengurus dan murid. Semua orang juga bersemangat berdiskusi, menebak hasil akhirnya. Bahkan ada beberapa murid lihai yang memilih untuk diam-diam membuka warung judi, dan dari hasilnya, mereka yang memilih untuk percaya pada Master Gu jelas melebihi jumlah mereka yang percaya pada Eric Qin. Di sisi lain, pada hari ketiga, Fan Tianyu menyerahkan kotak brokat kayu spiritual sambil tersenyum. Setelah dibuka, ada batu mutiara seukuran kepalan tangan yang bersinar dengan cahaya merah dan cahaya biru. Mata Master Gu juga langsung tertarik dengan batu mutiara ini, dan dua aura cahaya reiki yang berbeda beredar. Master Gu, tolong lihat, benda ini adalah sumber batu mutiara, dan untuk membantu Master Gu berhasil, saya sengaja memilih sumber batu mutiara terbesar di keluarga. Dengan benda ini, orang tua ini harus berlutut di depan semua orang untuk mengakui kesalahannya. Master Gu menyingkirkan tiang batu mutiara, dia memelintir janggutnya, penuh percaya diri. Dalam 3 hari terakhir, Master Gu belum menganggur. Jangan lihat bagaimana dia berpura-pura menjadi master sebelumnya, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman. Namun nyatanya, dia menghitung dengan cermat rencananya sendiri kali ini. Dan selama 3 hari penuh, Master Gu tidak menemukan celah dalam masalah ini. Melihat Master Gu begitu percaya diri, keluarga Fan juga lega. Meski tidak begitu percaya dengan ucapan Eric Qin, namun bagaimanapun juga, dia menekan sebuah batu mutiara dan 2 buah token galaksi, tidak sepenuhnya santai. Dan keluarga Han, mereka tidak terlalu mempercayai Master Gu, mereka tidak bisa melarikan diri. Fan Tianyu mencibir. Tentu saja,
Setelah kejadian ini, keluarga Han ini bahkan kehilangan token galaksi, dan gadis suci tidak dapat pergi ke wilayah rahasia. Kualifikasi apa yang harus dimiliki keluarga Han untuk terus memimpin sekte HWW? Master Gu juga tertawa. Orang tua itu juga ingin mengucapkan selamat kepada keluarga Fan, penguasa keluarga, sebelumnya, dan dia akan naik tahta menjadi ketua sekte di masa depan. Saya tidak berharap Master mengenal saya dengan baik, sekte HWW, tetapi posisi ketua sekte masih jauh. Fan Tianyu sangat bangga, tetapi dia melambaikan tangannya berpura-pura rendah hati. Singkatnya, baik Fan Tianyu maupun Master Gu merasa bahwa masalah ini telah dimenangkan. Pada hari ketiga siang hari, matahari terbit 3 kutub. Bagian depan panggung sudah penuh sesak. Mengapa begitu banyak orang? Han Mingyuan dan orang-orang keluarga Han datang dan mengerutkan kening ketika mereka melihat begitu banyak kultivator sekte HWW di luar. Selama beberapa hari terakhir, Han Mingyuan telah menjaga di luar rumah Eric Qin, karena takut akan situasi yang tidak terduga, jadi dia bahkan tidak mengurus urusan di sekte tersebut. Bukankah keluarga Fan yang membuat masalah? Seorang kultivator keluarga Han di sampingnya memarahi diam-diam. Apa yang dikatakan keluarga Fan, metode pembentukan formasi bintang terkait dengan masa depan sekte, dan juga terkait dengan setiap kultivator, jadi pemandangan seperti ini harus dilihat oleh semua orang. Awalnya mereka juga berencana untuk membiarkan semua penggarap dari tingkat fase distraksi ke atas untuk menyaksikan, tetapi terlalu banyak orang, jadi mereka memilih pengurus dan beberapa murid elit untuk menonton. Apakah keluarga Fan ini berpikir bahwa mereka telah menang? Kultivator keluarga Han lainnya mendengus dingin. Jangan khawatir tentang mereka, keluarga Han kita dapat memiliki hati nurani yang bersih, kata Han Ming dari jauh. Orang-orang keluarga Han segera berjalan melewati kerumunan, dan kultivator di depan melihatnya dan secara otomatis memisahkan 2 kolom untuk memberi jalan. Melihat berbagai tatapan yang dilemparkan oleh para kultivator, semua orang merasa sedikit berat. Tidak ada yang tahu apakah Master Gu akan berhasil memperbaiki formasi hari ini. Jika benar-benar kalah, maka momentum keluarga Han pasti akan mengalami kemunduran yang parah. Setelah naik ke atas panggung, di sisi lain, kerumunan juga berpisah. Master Gu, berpakaian permata yang agak mengesankan, menunjukkan gaya dan sikap abadi, berjalan perlahan dikelilingi oleh kerumunan keluarga Fan. Bersambung.